bersama cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara sekalian, pada video kali ini cucu mau membuat materi tentang jawaban atau argumentasi dari pihak Katolik terhadap tudingan tentang filioque yang sering diutarakan oleh saudara-saudara kita Ortodoks yang menganggap bahwa filioque itu adalah sesat atau adalah sesuatu yang salah. Video ini cucu buat terpicu oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh sebuah akun di Facebook yang disinyalir dia merupakan umat dari Gereja Ortodoks Indonesia yang bernaung di bawah gereja kalender lama atau Gereja Ortodoks sejati Yunani atau Greek Genuine Orthodox Church, yang mana gereja itu sebenarnya tidak diakui dan dianggap skismatik oleh gereja-gereja Ortodoks yang lain, yang pentarki-pentarki yang lain, baik itu di Konstantinopel, Rusia dan sebagainya. Tapi tidak sedikit juga saudara-saudara Ortodoks yang dari pentarki seperti Konstantinopel maupun Rusia, mereka masih menganggap bahwa filioque itu adalah sesuatu yang salah dan karangan Roma dan tidak memiliki akar pengajaran dari bapak-bapak gereja, atau intinya filioque itu salah gitu, seperti anggapan mereka gitu. Nah, pada kesempatan ini cucu akan menampilkan jawaban dari saudara Agus Pare. Agus Pare ini adalah seorang apologetik Katolik yang beliau ini mengasuh ekaristi.org kalau tidak salah ya, tentang yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang iman kekatolikan. Ini kalau tidak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu beliau pernah terlibat dalam sebuah diskusi di akun YouTube Mas Romanus. Mas Romanus ini seorang penganut Ortodoks dari Kepatriarkatan Konstantinopel di Yogyakarta, di mana dia memposting sebuah video YouTube yang menjelaskan tentang filioque dan ditanggapi oleh Agus Pare. Ini cucu berkesempatan untuk mendokumentasikan diskusi mereka, atau lebih tepatnya jawaban dari Agus Pare tentang filioque, di mana cucu akan membacakan poin-poin hal yang dijawab oleh saudara Agus Pare. Mari kita mulai. Nah, Agus Pare mengatakan sebenarnya dia mendapatkan request untuk membahas tentang Photius dan soal Konsili Ekumenis ke-8 yang menurut Katolik tahun 869, namun menurut Ortodoks tahun 879, sementara Ortodoks menganggap tahun 869 itu dibatalkan. Admin pikir selesai 2 hari, tapi ternyata kisahnya panjang sekali, tapi paling tidak sudah 75-80%. Lalu saat dikerjakan ada request soal video tentang filioque yang sederhana dan banyak kekeliruan. Di link YouTube sudah admin tanggapi. Ini alamat YouTube-nya ya, silahkan dicek aja, mungkin masih ada ya. Berikut copy paste-nya, panjang sekali. 1. Poin di dalam YouTube-nya Mas Romanus, poin pertama dia mengatakan filioque tidak pernah muncul saat Konstantinopel I, sehingga
tidak sah gitu filiokinya. Agus Parem menjawab, Theotokos juga tidak pernah muncul saat Konstantinopel I. Apa berarti Theotokos salah? Poin kedua, Roma menerima pengakuan Konstantinopel I pada Konsili Chalcedon. Lalu Agus Parem menjawab bahwa, pada poin kedua ini, di mana Mas Romanus mengatakan bahwa Roma itu menerima pengakuan Konstantinopel I pada Konsili Chalcedon. Agus Parem menjawab, menurut si bidak skismatik Photius yang dianggap santo orang Ortodoks, Paus Damasus yang memerintah tahun 366 sampai 384 menerima Konstantinopel I. Jadi yang benar yang mana? Kemudian poin ketiga, Mas Romanus mengatakan pencetus istilah filioki adalah dari mazhab Latin dan Alexandria, di mana salah satu tokohnya adalah Paus Leo I. Agus Parem menjawab, prosesi ganda Roh Kudus dari Bapa dan Putra adalah ajaran yang berasal dari kitab suci dan diajarkan jauh sebelum Leo I. Silakan dicek tulisan-tulisan Tertullian, Origen, Maximus sang pengaku iman atau The Confessor, Hilarius dari Poitiers, Didymus Buta, Epifanus Salamis, Basil, dan lain sebagainya. Kemudian poin keempat, Mas Romanus mengatakan permasalahan pertama, filioke dianggap gak sesuai dengan keputusan Konsili Ekumenis. Lalu dijawab, tidak ada satupun dari 7 Konsili Ekumenis pertama yang melarang filioke. Tidak hanya itu, tidak ada satu Bapa Gereja pun yang melarang filioke atau mengajarkan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Basil mengatakan bahwa Allah mengirimkan roh melalui mulutnya, sebab roh berasal darinya dan bukan yang lain. Ditulisannya melawan Eunomius. Sementara Yohanes Damaskus mengatakan bahwa Roh Kudus tidak berasal dari Putra, dalam artian sumber utama roh memang bukan dari Putra, tetapi Bapa yang merupakan sumber keduanya. Dan hal ini memang adalah yang diajarkan Gereja Katolik. Kalaupun filioki yang tidak diajarkan di 7 Konsili Ekumenis itu tidak membuatnya salah, sebab banyak ajaran yang tidak diajarkan Konsili Ekumenis pertama sebab banyak ajaran yang tidak diajarkan dalam 7 Konsili Ekumenis pertama. Ortodoks misalnya mengimani hesikasme atau palamisme, yang salah satu poinnya adalah adanya pembedaan antara esensi dan energi Allah yang sama-sama tak tercipta. Hesikasme tidak pernah diajarkan di 7 Konsili Ekumenis pertama. 5. Mas Romanus mengatakan keputusan Konsili Ekumenis hanya bisa diubah oleh Konsili Ekumenis lainnya. Agus Parem menilai hal ini kurang tepat. Ketetapan dogmatis Konsili Ekumenis tidak akan bisa diubah Konsili Ekumenis lainnya. Misalnya bahwa ketetapan ikonoklasme adalah bidat di Konsili Nisea kedua tidak bisa diubah di katakanlah Nisea ketiga. Bahwa ikonoklasme adalah benar dan merupakan ajaran gereja. Meskipun begitu, ketetapan disipliner Konsili Ekumenis bisa diubah, tapi tidak hanya oleh Konsili Ekumenis lain, tetapi juga oleh otoritas Paus Roma. Poin ke-6, Mas Romanus mengatakan permasalahan kedua, filioke, baru dipaksakan berabad-abad setelahnya. Seandainya nih, konsep filioke merupakan tradisi Latin kuno yang sempat diutarain secara dogmatis oleh Paus Leo I,
Pada kenyataannya Roma mengakui kok definisi teologis Konsili Chalcedon pada tahun 451 Masehi. Jadi gimana mungkin sekian banyak paus Roma bisa melewati detail seperti itu soal Roh Kudus? Jawaban dari Agus Pare, ini adalah kekeliruan dengan asumsi yang sama dengan nomor 1 dan nomor 4. Diasumsikan bahwa kalau sesuatu itu tidak diajarkan di Konsili Ekumenis, maka sesuatu itu adalah salah atau bidah. Maka dari itu, kalau paus-paus mengakui Konsili Chalcedon dan konsili sebelumnya yang tidak mengajarkan filioki, tetapi lalu kemudian mereka mengajarkan filioki, telah terjadi inkonsistensi. Padahal tidak ada inkonsistensi kalau tidak memakai asumsi keliru bahwa kalau sesuatu tidak diajarkan Konsili Ekumenis, maka sesuatu itu salah. Lihat poin 4. 7. Konsep filioki baru dipaksakan sepihak pada Konsili Toledo tahun 589 Masehi di Spanyol. Jawabannya, pengangkatan Konstantinopel melebihi ranking Alexandria dan Antioquia dipaksain sepihak pada Konsili Konstantinopel I, Kanon 3, dan Konsili Chalcedon, Kanon 28, tanpa persetujuan Roma. Konsili Quinisex alias Trullo dipaksain Ortodoks dan Kaisar Justinian menjadi bagian Konsili Ekumenis, padahal bukan. Tidak ada satupun dari tindakan ini yang mendapat persetujuan Roma. Lagi pula, Gereja Katolik tidak memaksa ritus timur mereka untuk menambahkan filioki dalam kredo yang diucapkan pada liturgi atau baptisan. Filioki diucapkan di barat karena suatu keperluan, yaitu untuk menghindarkan bidah yang timbul dari bangsa Gotik Arian di Spanyol, bahwa sang putra inferior dari bapa. Apakah tindakan itu boleh? Tentu saja boleh, sebab pertama, larangannya berupa disiplin, bukan kandungan iman, karena itu bisa diganti, baik oleh konsili ekumenis lainnya atau oleh otoritas Paus Roma yang menjadi dasar otoritas konsili ekumenis. Konsili menjadi ekumenis karena konfirmasi Paus akan ekumenisitas konsili tersebut. 2. Di kanon konsili Efesus tahun 431 yang melarang penambahan, kanon 7, jelas tertulis bahwa yang dilarang adalah penambahan iman para bapa Nisea tahun 325 yang berbunyi, Sinode Kudus menyatakan bahwa tidaklah diperkenankan orang apapun untuk membawa atau menulis atau membuat iman yang berbeda sebagai tandingan dari apa yang ditetapkan oleh para bapa kudus yang berkumpul dalam Roh Kudus di Nisea. Tapi faktanya gereja dalam kesatuan dengan Paus menambahkan iman para bapa gereja Nisea itu dengan iman para bapa Konstantinopel tahun 381. Ini berarti larangan penambahan syahadat tidak bersifat absolut. Perubahan yang tidak bertentangan dengan iman Kristen bisa dilakukan oleh otoritas tertinggi gereja, Paus atau konsili ekumenis dengan kesatuan dengan Paus. Poin ke-8, Mas Romanus mengatakan penambahan di Konsili Toledo tahun 589 tidak disetujui 5 patriark dalam pentarki. Hal ini menodai otoritas konsili ekumenis karena seolah-olah Roh Kudus tidak bekerja dalam pembuatan keputusan konsili. Dijawab oleh Agus Pare, tidak ada 5 patriark. Kepatriarkatan Konstantinopel baru diakui Paus sesudah tahun 589. Lagi pula tidak perlu persetujuan semua patriark untuk mengikat gereja universal, yang perlu hanya persetujuan Paus Roma. Patriark Antioquia, Yohanes, dan Uskup Konstantinopel, Nestorius, tidak menyetujui konsili Efesus, tetapi tetap dianggap ekumenis. Patriark Alexandria, Dioscoros, tidak menyetujui konsili Chalcedon, tetapi tetap dianggap ekumenis. Terakhir,
Meskipun tidak memakai istilah filioque, tetapi pada konsili lokal Seleucia pada tahun 410, banyak uskup yang hadir mengucapkan iman yang sama dengan berseru, Paracletum vivum et sanctum, qui procedit ex patre et filio. Sumbernya di sini. Silakan dipelajari ya. Halaman 171. Poin ke-9, Mas Romanos mengatakan, meneruskan yang nomor 8, seolah-olah iman Kristen bisa diubah-ubah oleh sinode lokal saja. Dijawab oleh Agus Pare, Konsili Konstantinopel I tahun 381 pada awalnya adalah sinode lokal yang diangkat menjadi ekumenis. Konsili Konstantinopel I hanya dihadiri oleh uskup dan patriark timur tanpa wakil dari gereja barat sama sekali. Jadi sinode lokal pun bisa berlaku secara universal asalkan diakui oleh otoritas gereja. Itu hanya satu contoh. Banyak sekali contoh dari para bapak gereja dan uskup, termasuk Konstantinopel, yang mengacu pada keputusan sinode lokal yang bukan dari wilayah mereka. Salah satu contohnya adalah masalah kanon kitab suci ortodoks, di mana pedoman mereka adalah keputusan konsili Hippo dan Kartago di Afrika, yang mana keduanya adalah konsili lokal. Poin ke-10, Mas Romanos mengatakan, permasalahan ketiga, filioque pernah digunakan untuk propaganda politik. Dijawab, hal ini irrelevan. Kebenaran suatu ajaran tidak ditentukan dari apakah ajaran itu pernah digunakan untuk propaganda politik atau tidak. Kebenaran suatu ajaran ditentukan oleh keselarasan ajaran itu dengan dua sumber wahyu, yaitu kitab suci dan tradisi. Jadi sekalipun filioque pernah digunakan untuk propaganda politik, itu tidak membuatnya otomatis bertentangan dengan kitab suci dan tradisi. 11. Bantahan atas ayat-ayat yang digunakan untuk mendukung filioque. A. Yohanes 15:26. Ayat ini menjelaskan tentang kesetaraan Bapa dan Putra. Karena Bapa mengutus, maka anak atau putra juga mengutus. Definisi keluarnya Roh Kudus tetap jelas di ayat ini bahwa dia keluar dari Bapa, bukan dari Putra. Jawaban dari Agus Pare. Pertama, ayat ini tidak secara spesifik menjelaskan kesetaraan Bapa dan Putra sebagaimana seperti Yohanes 10:30. Meskipun bisa dikatakan demikian secara tersirat. Maksud lugas dari ayat ini adalah menjelaskan bahwa sebagaimana Bapa mengirim Yesus, Yesus juga mengirimkan Roh Kudus yang datang dari Bapa. Maka dari itu, sebagaimana Yesus keluar dari Bapa, begitu pula lah Roh Kudus keluar dari Yesus, meski sumbernya tetap Bapa. Ini cocok dengan ajaran gereja Katolik dan iman para bapak gereja, bahwa sumber prinsipal dari Roh Kudus dan juga Putra adalah Sang Bapa merupakan sesuatu yang diakui Katolik. Sayangnya ini selalu disalahartikan Ortodoks. Ortodoks sering menuduh bahwa Katolik mengajarkan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, seakan-akan Roh Kudus berasal dari dua sumber yang masing-masing memberikan sumbangsi dalam keberasalan Roh Kudus. Jadi seperti seorang ayah dan ibu yang masing-masing memberi sumbangsi sperma dan sel telur sehingga lahir seorang anak. Ini sama sekali bukan ajaran gereja Katolik. Prosesi ganda menurut gereja Katolik adalah seperti pelukis yang melukis lukisan dengan kuas. Sang pelukis, maksudnya Bapa, adalah penyebab utama lukisan. Tetapi lukisan itu, Roh Kudus, terbuat melalui suatu agen, yaitu kuas, yang berarti putra. Kuas tanpa pelukis akan menjadi benda mati. Poin B, ayat Yohanes 16:7 menjelaskan, ini kata Mas Romanos ya, menjelaskan bahwa kedudukan Roh Kudus sejajar dengan Putra menurut Yohanes Chrysostomus. Oknum-oknum menggunakan ayat ini untuk memposisikan Roh Kudus sebagai pelayan untuk datang setelah majikannya. Jawaban dari Agus Pare.
Tidak ada satupun orang Katolik yang memakai argumen bodoh seperti itu atas Yohanes 16:7. Tidak ada orang Katolik manapun yang memposisikan Roh Kudus lebih rendah dari pribadi Trinitas lainnya. Jadi oknum-oknum itu siapa lagi? Yohanes 16:7 digunakan sebagai bukti bahwa Roh Kudus berasal dari Putra juga, sebab sebelumnya di Yohanes 14:26 dikatakan bahwa Bapa mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di Yohanes 14:26, Aku mengutus dia di Yohanes 16:7. Jadi kalau Roh Kudus berasal dari Bapa karena tertulis bahwa Roh Kudus diutus Bapa, maka konsekuensinya Roh Kudus juga berasal dari Putra karena tertulis bahwa Aku, Putra, mengutus Roh Kudus. Poin C, ayat Yohanes 20:22. Mas Romanus mengatakan, menurut Siprianus dari Kartago, ayat ini adalah penghabisan para rasul sebagai imam yang bisa memberikan pengampunan surga, di mana sebelumnya pengampunan hanya hak Allah. Ayat ini sering diartikan out of context sehingga Roh Kudus keluar dari Yesus. Jawaban dari Agus Pare, sekali lagi, siapa pula yang pernah membuktikan Filoke dengan mengacu pada Yohanes 20:22 dan berkata bahwa Roh Kudus keluar dari Yesus? Sama sekali bukan begitu argumennya. Plus yang dipakai adalah Yohanes 20:22 adalah sama seperti yang dipakai di nomor 12 di atas, yaitu bahwa dengan menghembuskan Roh Kudus, Yesus sedang mengutus Roh Kudus, sehingga karena Roh Kudus berasal dari Bapa, sebab Bapa mengutusnya, seperti di Yohanes 14:26, maka Roh Kudus juga berasal dari Putra, sebab Putra juga mengutusnya, sebagaimana di Yohanes 20 ayat 22. Pada poin ke-14, ketiga ayat sebelumnya, Yohanes 15:26, Yohanes 16:7, dan Yohanes 20:22 tidak membicarakan internal procession, tetapi membicarakan hubungan Allah dengan ciptanya. Konteks ketiga ayat tersebut, maksudnya ini poin dari Mas Romanus ya. Konteks ketiga ayat tersebut adalah hanya temporal mission. Jawab Agus Pare, ketiga ayat tersebut memang bisa mengacu pada temporal mission, tetapi bisa juga mengacu kepada internal procession, sehingga Roh Kudus diutus Putra juga dalam keabadian, yang artinya Roh Kudus juga berasal dari Putra. Ini dibuktikan dari pemahaman para bapak gereja bahwa tindakan mengutus di Yohanes 15:26 dan 16:7 bisa berarti pengutusan dari keabadian, dan bahwa penghembusan di Yohanes 20:22 bisa berarti mengutus, dan ujung-ujungnya berarti penghembusan atau pengutusan dari keabadian. Pandangan bapak-bapak gereja itu, Hilarius of Poitiers tahun 310-367. Karena itu dia, Roh Kudus maksudnya, menerima dari Putra yang diutus olehnya Putra dan berasal dari Bapa. Sekarang aku bertanya, apakah menerima dari Putra sama dengan berasal dari Bapa? Tapi bila ada yang meyakini bahwa ada perbedaan antara menerima dari Putra dan berasal dari Bapa, maka pastilah menerima dari Bapa akan dianggap sebagai suatu hal yang sama. Athanasius tahun 296-373. Setelah menghembusi mereka, dia memberikan roh kepada para murid dari dirinya sendiri, dan dengan begini Bapa menuangkannya kepada semua daging. Yoel 2:29. Sebagaimana tertulis, adalah seharusnya bahwa aku harus berkata dan menulis pertama-tama tentang Sang Putra, yaitu bahwa dari pengetahuan kita akan Sang Putra, kita bisa memiliki pengetahuan sejati akan Roh, karena kita akan menemukan bahwa Roh memiliki kepada Putra suatu hubungan yang sama sebagaimana dimiliki Putra kepada Bapa. Surat kepada Serafion 3:1. Agustinus tahun 354-430.
mengatakan, sebab untuk dilahirkan berkenaan soal sang putra berarti dari Bapa, jadi diutus berkenaan soal putra berarti diketahui dari Bapa, dan menjadi karunia Allah berkenaan dengan Roh Kudus berarti berasal dari Bapa. Begitu pula untuk diutus adalah diketahui bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus tidak berasal dari Putra juga, sebab roh yang sama itu bukanlah tanpa alasan disebut roh, baik dari Bapa dan dari Putra. Aku pun juga tidak melihat, apalagi dia, Kristus maksudnya, ingin tunjukkan ketika dia menghembusi wajah para murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sebab pengembusan secara badannya itu yang berasal dari tubuh dengan perasaan sentuhan badaniah bukanlah substansi Roh Kudus, namun suatu deklarasi dengan menggunakan pertanda yang cocok bahwa Roh Kudus berasal tidak hanya dari Bapa tetapi juga dari Putra. Dalam buku On the Trinity 4:29, Agustinus mengomentari Yohanes 20:22. Bila ditanyakan di sini, apakah Roh Kudus berasal dari Putra juga, kita harus menjawab demikian: Putra adalah putra dari sang Bapa saja, dan Bapa adalah Bapa dari sang Putra saja. Tapi Roh Kudus bukan hanya roh dari satu, melainkan dari keduanya. Trakstate exist 6. Ini sumbernya ya. Didymus Sibuta mengomentari Yohanes 20:22. Sang Roh oleh penolong diutus oleh Putra, tidak sebagaimana para malaikat atau para nabi atau para rasul diutus, tapi karena Sang Roh harus diutus oleh yang satu kodrat dengan kebijakan dan kuasa ilahi yang mengutusnya, Roh. Sang Putra ketika diutus oleh Bapa tidak terpisah darinya, tetapi berada dalam Bapa dan Bapa dalam Dia. Dia, Kristus, maksudnya tidak berkata dari Allah atau dari Yang Maha Kuasa, tetapi dari Bapa. Sebab meskipun Sang Bapa dan Allah Maha Kuasa adalah sama, namun roh kebenaran dengan tepat berasal dari Allah, sebagaimana Sang Bapa, Sang Pemberanak atau begetter. Sang Bapa dan Sang Putra bersama mengutus roh kebenaran. Dia datang melalui kehendak kedua Bapa dan Putra. Sumbernya The Spiritus Sanctus. Ini bisa diperbanyak, tetapi cukuplah yang di atas. Ini belum lagi ayat-ayat filioque lainnya, tidak cuma 3 yang bahkan lebih gamblang. Misalnya hubungan Yohanes 15:26 dengan Wahyu 22:1 dan Yohanes 7:38-39, di mana kata keluar berasal atau ekporeutai di Yohanes 15:26 dipakai juga di Wahyu 22:1 untuk aliran air kehidupan yang mengalir dari Bapa dan Anak Domba. Padahal di Yohanes 7:38-39 air hidup adalah Roh Kudus. Oke, poin ke-15. Mas Romanus mengatakan konsep filioque bisa diterima dengan benar, yaitu kalau dipandang sebagai teologomenon, bahwa Roh Kudus keluar dari Sang Bapa dan Putra dalam temporary mission. Agus Parem menjawab, sorry, but this is silly on 2 counts. Pertama, mengingat Bapak Gereja Barat secara gamblang dan Timur secara kontekstual jelas bersama-sama mengajarkan prosesi ganda Roh Kudus dari keabadian, internal procession, and eternal mission, dan istilah-istilah lainnya. Maka ini tidak bisa merupakan teologomenon, apalagi mengingat di 2 konsili ekumenis yang disepakati kelima patriark atau wakil mereka, Konsili Lyons II dan Konsili Florence, Barat dan Timur mengakui prosesi ganda Roh Kudus dari keabadian, yang kemudian pihak Timur menolak apa yang diputuskan konsili yang dihadiri dan diputuskan oleh 5 patriark atau wakil mereka. Kedua,
Dan ini yang paling konyol, sejak dulu masalah bukan mengenai temporal mission, tetapi mengenai eternal mission atau internal procession. Sejak dulu yang dipermasalahkan Photius dan lain-lain adalah Roma yang mengajarkan kalau Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra secara internal procession atau eternal mission. Kalau mengenai temporal mission itu tidak ada sama sekali. Poin ke-16, Mas Romanus mengatakan filioque mengakibatkan tritheism karena ada dua sumber Allah berbeda, dan Sabellianism karena kalau Bapa dan Putra sama-sama berasalkan Roh Kudus, maka tidak ada perbedaan antara kedua hipostasis. Padahal sifat hipostasis harus bisa dibedakan, sementara hakikatnya cuma satu. Jawaban dari Agus Pare, tuduhan tritheisme dengan alasan ada dua sumber Allah yang berbeda sudah dijawab di nomor 11A, yaitu bahwa meskipun dikatakan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, namun maksudnya bukan masing-masing memberi sumbangsi yang seimbang atas Roh Kudus, melainkan hanya Bapa yang merupakan sumber utama, sementara Putra karena merupakan cerminan Bapa meneruskan keberasaan Roh Kudus. Silakan dibaca kembali nomor 11A. Tuduhan Sabellianismenya aneh. Terlepas dari fakta bahwa peran Bapa dan Putra dalam keberasalan Roh Kudus itu berbeda, lihat jawaban atas tuduhan tritheism di atas dan nomor 11A. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena Bapa dan Putra sama-sama memberasalkan Roh Kudus, maka mereka tidak punya sifat beda. Karena bukannya meski sama-sama memberasalkan Roh Kudus, namun hanya Bapa yang punya sifat melahirkan dan hanya Putra yang punya sifat dilahirkan. Ya kan? Inilah hubungan berlawanan yang merupakan satu-satunya pembeda ketiga hipostasis, karena dalam segala hal lain ketiganya identik. Yang lebih benar adalah ajaran filioque menyelamatkan pembedaan sifat ketiga hipostasis, sebab tanpa filioque tidak akan ada pembeda antara Putra dan Roh, sehingga Ortodoks telah dengan sukses menghilangkan satu pribadi kudus dari Trinitas menjadi Duinitas. Ini karena prinsip in Deo omnia sut unum ubi non obviat relation oppositio, atau artinya dalam Allah semua hal itu satu kecuali ketika ada hubungan yang berlawanan, yang berasal dari Santo Anselmus dan ditetapkan di Konsili Ekumenis Florence, yang bahkan diakui oleh Markus Efesus sebagai konsili ekumenis di awal-awal, meski kemudian dia menjilat ludahnya. Jadi tiap-tiap pribadi harus punya hubungan timbal balik satu sama lain, sebab hanya ini yang membedakan. Bapa dan Putra punya hubungan memperanakan dan diperanakan yang timbal balik. Bapa dan Roh punya hubungan pemberasal dan berasal yang timbal balik, sementara Putra dan Roh juga punya hubungan pemberasal dan berasal tanpa hubungan timbal balik. Terakhir, tidak bisa dibedakan antara Putra dan Roh. Membahas ini akan panjang, jadi cukup di sini. The end. Ya, seperti itu adalah cerita singkat bukan singkat, panjang sih, antara perdebatan Agus Pare dan Mas Romanus di video Mas Romanus, video YouTube-nya Mas Romanus ya. Sudah dijawab, mungkin saudara bisa membaca ulang lagi, mengulang-ulang dari awal ya. Nah, selanjutnya Cucu akan menampilkan video penjelasan tambahan tentang Konsili Ekumenis Florence. Konsili itu diikuti dan disetujui oleh patriark yang lain, tapi kemudian setelah selesai konsili mereka kemudian menolak hasil konsili itu, dan di Indonesia yang memberikan informasi bahwa khususnya di kalangan teman-teman Ortodoks mengatakan bahwa selama konsili utusan-utusan dari timur dipaksa untuk mengakui, padahal
di dalam konsili itu ada diskusi perdebatan yang berlarut-larut, berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau namanya dipaksakan, kenapa harus ada diskusi yang panjang selama berhari-hari atau berminggu-minggu itu? Itu kan secara logika tidak masuk akal gitu. Dan ini adalah penjelasan dari Uskup Kallistos Ware, seorang uskup ortodoks di Amerika Serikat, yang menyatakan, menegaskan bahwa ada diskusi itu dalam konsili Florence, poin-poinnya termasuk Filoke ya. Jadi tidak ada, logikanya tidak ada pemaksaan di situ, karena kalau ada pemaksaan tidak mungkin ada diskusi yang memakan waktu berhari-hari. Oke, silakan simak video itu dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, komen, dan share juga video ini. Oke, selamat menyaksikan. Cucu sekalian pamit undur diri. Sampai jumpa dalam video-video yang lain. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam. Now, what is the crucial issue in our dialogue? The last occasion when Catholics and Orthodox met at the highest level was in the years 1438 to 39 at the Council of Ferrara, Florence. On that occasion, the two sides occupied some 10 months debating the procession of the Holy Spirit and the addition of the Filioque to the Creed. They devoted about 4 months to the subject of purgatory and the blessedness of the saints. But to the question of the papal claims, they spent no more than 10 days, towards the very end of the council, when everybody wanted to go home. 10 months for the Filioque, 10 days for the papal claims. Such was the order of priorities in the 15th century.